she has nice voice and nice person. We called Anita Martha. Anita Martha Vlog, Voice Over Secret Life. Halo, ketemu lagi di vlognya Anita Martha, Voice Over Secret Life. Masih di VO Room, di ruangan saya kerja tiap hari. Nah, kali ini saya di vlog ini akan membahas mengenai salah satu tren gaya voice over yang sekarang ini lagi hits ya. Ini berkaitan juga dengan banyaknya acara-acara program TV yang mengangkat acara seperti ini nih. Jadi ala-ala TikTok, terus juga mengangkat cuplikan-cuplikan dari YouTube ya. Yang notabene itu skripnya harus ngikutin yang ditampilkan gitu ya. Kan yang ditampilkan itu adalah adegan-adegan lucu, adegan-adegan kocak dan nyeleneh, makanya skripnya juga harus dibuat ngalir. Voice overnya juga harus menyesuaikan. Jadi era voice over bersuara emas atau golden voice yang dibuat begitu deep dan berwibawa sekarang sudah mulai terhempas gitu ya. Dan digantikan oleh timbre suara seperti ini. Nah, agak susah nih kalau misalnya timbre suara kalian itu seperti saya yang agak deep dan berat gitu ya. Perlu perjuangan khusus untuk mempelajarinya dan untuk melakukannya. Oke? Udah siap untuk challenge berikut ini? Saya akan bacakan, coba ya. Padahal ini sebenarnya perjuangan loh buat saya ya. Karena timbre suara saya itu sebenarnya nggak cocok. Tapi saya akan coba supaya bisa sesuai dengan harapan produser. Nanti kita akan lihat juga teman-teman voice over talent akan membawakan skrip-skrip ala-ala warga plus 62 atau ala-ala apa tuh TTS ya yang ada di Net TV itu. Yuk ya yuk, ada netizen komen nih. Ada Rafauzi. Gini nih kalau beras dikasih nyawa. Wah, ini Junaidi kalau ngomong suka bener ya. Terus ada juga nih Taufik_Arifin. Pengen dosa takut ketawa. Kebalik lu ngomongnya Mali. Terus ada Aziza_2326. Mereka yang jatuh kok gue yang malu sih. Lah ya jelas malu lah, itu kan pacar lo yang jatuh sauda. Tips pertama untuk menghadapi skrip seperti ini adalah kita harus mengambil tone yang lebih tinggi dari yang biasanya gitu ya. Karena memang di skrip seperti ini kita diharuskan atau diharapkan membacanya itu senatural mungkin ya. Dan banyak improvisasi yang bisa kita keluarkan di sini. Banyak giggling ya, itu seperti ketawa kecil atau gitu atau bisa juga giggling itu ya pokoknya itu deh. Jadi hal-hal kecil yang bisa membuat suara yang dikeluarkan itu lebih ngalir. Karena skripnya memang begitu, diharapkan seperti itu. Itu tips yang pertama. Nisengin temen emang bukan netizen namanya. Tapi gak gitu juga bro. Kan kasihan tuh jadinya. Udah tahu lokasinya licin. Tetap dipaksa. Yang sabar ya bosku. Mengisi waktu emang bisa dengan melakukan hobi unik ya guys. Tapi kalau kayak gini sih auto buyar. Tips yang kedua, jangan lupa gestur tubuh juga menentukan pada saat kita membaca skrip yang unformal kayak gini ya. Jadi jangan jaim-jaim gitu kalau lagi take VO. Keluarin tuh semua gerakan-gerakan yang bikin kamu nyaman saat kamu membaca skrip yang tipikalnya seperti ini gitu. Jadi kalau perlu tangannya digerak-gerakin, senyum atau ekspresi wajahnya itu dibikin seperti sebebas mungkin supaya kamu bisa mengekspresikan apa yang kamu baca di skrip itu. Oke? Jadi gestur tubuh jangan sampai dilupakan. Mengisi waktu sambil olahraga emang bagus banget buat dilakuin. Tapi kalau nggak hati-hati malah jadi sakit deh. Aksi receh di sekolah emang sering banget nih dilakuin netizen. Niat hati mau eksis, malah auto sakit bin malu deh. Main ayunan emang bisa dilakuin buat ngisi kegabutan ya guys. Tapi kalau nggak hati-hati, ya endingnya apes gini deh. Tips ketiga adalah
lupakan dulu suara emasmu ya. Jadi kalau yang punya suara bagus atau suara merdu, ini kayaknya di skrip kayak gini agak kurang diperlukan deh gitu ya. Kelakuan kocak netizen emang suka menghibur gitu, nggak cuma dari kalangan masyarakat umum, para seleb juga banyak yang kena virus receh. Efek kelamaan karantina di rumah pasti bikin bosen ya guys, biar gak gabut mending goyang santuy ala jedar aja yuk. Biar gak cuma rebahan aja di rumah, bisa nih ikutin cara jedar buat bikin video TikTok. Walaupun cuma bisa tiktokan sendiri di rumah karena efek lockdown, yang penting asikin aja Syai. Kalau misalnya kita disibukkan dengan kemerduan suara kita di skrip kayak gini, nanti malah jadinya nggak seru gitu ya. Jadi ya untuk kali ini nggak apa-apa lah ya, ngeluarin suara dari dalam yang nggak biasanya untuk keberhasilan skrip yang kamu bawain. Kalau nggak ngisingin teman, emang bukan netizen namanya. Tapi gak gitu juga bro, kan kasihan tuh jadinya. Biar gak gabut, emang serunya sih nyanyi-nyanyi ya. Tapi kok dari hati banget sih mas nyanyinya? Tips yang keempat adalah sebelum membaca skrip ini perlu benar-benar dibaca dari awal sampai akhir maksudnya apa. Karena kadang-kadang penulis skrip itu karena saking pengen agar skripnya ini dibaca secara natural, itu banyak istilah-istilah atau banyak kalimat-kalimat yang agak di luar genre gitu ya, di luar baku gitu. Nah, jadi kita harus tahu juga nih skrip yang kita baca itu isinya seperti apa. Terus juga bahasa-bahasa yang non baku yang dipakai tuh bacanya seperti apa gitu kan. Ada banyak loh istilah-istilah yang mungkin kita salah baca gitu. Misalnya kayak kepo, typo, lebay, wadidaw dan lain sebagainya. Jadi ya bacanya harus benar gitu walaupun itu nggak baku. Kelakuan kocak netizen emang suka menghibur gitu. Nggak cuma dari kalangan masyarakat umum, para seleb juga banyak yang kena virus receh. Efek kelamaan karantina di rumah pasti bikin bosen ya guys. Biar gak gabut, mending goyang santuy ala jedar aja yuk. Biar gak cuma rebahan aja di rumah, bisa nih ikutin cara jedar buat bikin video TikTok. Walaupun cuma bisa TikTokan sendiri di rumah, efek lockdown, yang penting asikin aja Syai. Next, tips berikutnya adalah latihan mulut, pengucapan biar artikulasinya itu bisa bagus, intonasinya juga bagus ya. Gimana sih cara melatih artikulasi? Karena biasanya kalau skrip-skrip seperti ini dibaca dengan tempo yang lebih cepat gitu ya. Dan juga harus dinamis. Caranya gimana? Kita bisa belajar tongue twister. Misalnya kalau zaman dulu itu yang paling hits adalah kek kok kaki kakakku kaku kaku kek. Nah kalau saya zaman kecil kayak gitu tuh latihannya tongue twister. Ternyata itu berfungsi banget untuk melenturkan bibir, lidah kita juga untuk membaca dengan tempo yang lebih cepat. Atau ada juga kalau zaman dulu itu ular melingkar di atas pagar, paling gampang ya. Seperti itu, dibaca dengan cepat. Ular melingkar di atas pagar, ular melingkar di atas pagar, ular melingkar di atas pagar. Kek kok kaki kakakku kaku kaku kek. Kek kok kaki kakakku kaku kaku kek. Kek kok kaki kakakku kaku kaku kek. Nah, seperti itu. Banyak sih sebenarnya ya kalimat-kalimat untuk latihan tongue twister, bisa di googling aja sendiri. Itu bagus loh. Biar kita nanti pas take VO akan lentur dan udah pemanasan lah istilahnya untuk membaca skrip-skrip dengan tempo yang lebih cepat. Ada banyak cara bisa dilakuin buat menghibur masyarakat. Contohnya ya dengan melakukan hal receh gini. Bermain bowling emang jadi pilihan untuk mengisi waktu luang ya guys. Tapi jangan ikut-ikutan gelinding juga dong Neng. Main ayunan emang bisa dilakuin buat ngisi kegabutan guys. Tapi kalau nggak hati-hati ya endingnya apes gini deh. Mengisi waktu sambil olahraga emang bagus banget buat dilakuin. Tapi kalau nggak hati-hati malah jadi sakit deh. Aksi receh di sekolah emang sering banget dilakuin netizen. Niat hati mau eksis, malah auto sakit, pin malu deh.
Udah tahu lokasinya licin, tetap dipaksa. Yang sabar ya bosku. Kedua. Main bowling emang jadi pilihan untuk mengisi waktu luang ya guys. Tapi jangan ikut-ikutan gelinding juga dong, Neng. Aksi receh di sekolah emang sering banget Kuy netizen, gak usah lama-lama. Ada Adswinto. Saya suka nih pas diulang-ulang videonya. Ngilunya dapet. Wah, ini si Bambang kalau lihat video diresepin banget ya kayaknya. Kuy, gak usah lama-lama. Nih netizen, Mimin udah pada antri. Kuy, gak usah lama-lama. Nih netizen Mimin udah pada antri nih. Ada Nining_Anggri67. Sumpah, ini cowoknya terlalu seneng, makanya langsung bilang terima kasih. Emberan. Bahagia tak terbendung say itu.